Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi belajar Al-Quran Tafsir Jalalain. Kita nanti akan membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Sebelum itu, seperti biasanya, mari kita mendoakan untuk pengarang mu'alif Tafsir Jalalain ini, yakni Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti ini. Semoga dengan harapan kita bisa mendapat barokahnya. La turati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi min qabli ing dalem sadurunge Nabi Muhammad. Walladzina lan wong akeh hadu netepi wong kang Yahudi humul yahudu, yakni tegese wong Yahudi, wan nasara lan wong kang Nasrani wasobiina lan netepi agama Sobi ta'ifah minnal Yahudi kang tetep saking wong kang Yahudi au nasara utawa wong kang Nasrani. Man amana utawi sapa man amana padha iman sapa alladzina minhum saking sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan ing dalem dina akhir fi zamani ing dalem zamane nabi kita wa amila lan amal sholihan kebagusan bi syariatihi kelawan syariat Nabi Muhammad falahu mongko kadue wong kang aman mongko kadue wong kang amanu ajruhum utawi ganjarane man aitawabin tegese ganjaran a'malahum amale alladzina amanu inna rabbihim ing dalem sisine Tuhan sira kabeh wala khaufun lan ora ono utawi wedi sapa alladzina amanu alaihim ing atase wong akeh wala hum lan ora ono sira kabeh yahzanun sedih. Rawa'a direkso fi domir ing dalam domir amana lafad amana wa amilan lafad amila laftun mongko saking lafad man barang ing dalam barang wa fi malan ing dalam barang partihi kang tetep kadue amanah ma'ana ing dalam sertane ingsun amanah ya. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang salah satu ayat yang membuktikan bahwa Allah itu membuktikan bahwa tentang keadilan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak membedakan antara manusia manapun kecuali mereka yang berbuat amal. Innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Yakni yang iman kepada tidak hanya mengimani saja, tetapi juga tidak hanya mengimani Nabi Muhammad saja atau mengimani Allah, tetapi juga mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni ya seperti Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya sampai Nabi Isa, yakni nabi yang sebelum Nabi Muhammad, yang dimana nabi sama-sama diutus oleh salah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hadu, yakni orang-orang Yahudi.
humul yahudi yahudi walladzina hadu, dan juga orang Yahudi, yakni yang dijelaskan dengan Yahudi itu adalah Yahudi, wan Nasara, dan juga orang yang Nasrani, wasobiin, dan juga orang soibin. Orang soibin itu orang yang apa, yang ta'ifah min Yahudi wan Nasrani, yakni yang ta'ifah dari Yahudi dan juga Nasrani, karena mereka itu asalnya dari orang man amanah, dan barang siapa yang kemudian beriman minhum, siapa yang beriman ya berarti beriman kepada Allah, kemudian nabi-nabinya semuanya itu billahi, dengan Allah, dan juga beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa amila, dan kemudian wa amila berbuat solehan yang dimaksud dengan berbuat bagus itu apa yang dengan syariat, falahum, maka mereka orang yang beriman itu akan mendapatkan ganjaran apa, berupa sebuah pahala atas apa yang mereka lakukan inda rabbihim, di sisi Allah itu mereka, wala khaufun, dan mereka itu tidak takut, alihim, kepada mereka semalam yazin, dan mereka itu tidaklah sedih. Jadi itu di sini itu menjelaskan tentang tadi yang sudah dijelaskan bahwa Allah ini memberikan salah satu ayat yang bahwa tentang keadilan mereka, tentang keadilan Allah, bahwa Allah itu tidak menjadikan agama sebagai salah satu tonggak ataupun label nama ataupun merek apapun tentang manusia yang kemudian memegang agamanya. Agama tidak menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur orang yang beriman di sisi Allah. Tetapi siapapun, apapun agamanya, baik itu agama Islam, Yahudi, Nasrani, Sobi'i, ataupun apa, kalau mereka kemudian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ya mereka dan juga mereka berbuat kebaikan, maka mereka juga akan mendapatkan ganjaran gitu. Yakni mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, dan mereka itu tidak akan merasa takut, dan mereka itu merasa senang untuk menjalani. Jadi ini menjadi salah satu ayat yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap agama kita. Kalau misalkan kita menjadi orang Islam, mayoritas kita itu Islam, jangan menjadikan salah satu alasan bahwa agama kita menjadi agama yang paling sempurna, agama yang paling diterima Allah, ataupun agama yang paling baik di antara agama yang lain. Tidak, tetapi agama semuanya baik. Islam itu hanya menjadi penyempurna agama sebelum-sebelumnya. Tapi apakah kemudian agama sebelumnya belum sempurna? Tidak, masih sama gitu. Jadi ketika kita sudah mengerti tentang bahwa agama itu sama saja, hanya yang jelasnya itu bukan atas nama label namanya ataupun agamanya, tetapi tentang perlakuan kita. Jadi ini kan bukan merujuk kepada apa yang kita pegang, apa yang akidah yang kita pegang, apa yang atas nama apa kita pegang, maksudnya label nama agama kita yang pegang itu tidak pengaruh, tetapi yang mempengaruhi itu adalah diri kita sendiri. Jadi kan meskipun kemudian kita beragama Islam ataupun agama Yahudi ataupun agama Sobiyin yang itu sama-sama, tapi kita misalkan tidak berbuat amal soleh, ya sama saja itu tidak diterima, tidak mendapatkan ganjaran, tidak diterima keimanannya di sisi Allah. Kenapa? Karena ya tadi, bahwa mereka yang kemudian orang yang beriman yakin akan adanya Tuhan itu ya orang-orang yang kemudian meyakini tentang adanya Tuhan, meyakini akan hari dia akhir, yakni hari akhir kiamat, nanti ada hari pembalasan, ada kehidupan setelah dunia ini. Dan ternyata di dunia ini kehidupan itu tidak hanya sebatas atau selesai hanya di dunia saja, tapi nanti ada hari pembalasan, ada ada kehidupan di alam kubur, kemudian nanti ada hari ada kehidupan akhirat dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tolak ukur kepercayaan kita terhadap keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan juga untuk meskipun mereka percaya tapi tidak beramal bagus, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun orang lain gitu.
karena berbuat baik itu sangat penting sekali. Ini ada hubungannya nanti terhadap hablum minan nas, karena Tuhan itu mengajarkan kita untuk berkehidupan itu tidak hanya melulu tentang Tuhan tentang keimanan kita terhadap Tuhan, tidak hanya individualisme kita, kehidupan kita yang harus beribadah selalu untuk melakukan keibadah terhadap Allah, tidak, tetapi juga belajar untuk berbuat baik, gotong royong, bersama terhadap orang lain. Itu nanti hubungannya hablum minan nas. Ada lagi hablum minal alam. Hablum minal alam itu hubungan kita terhadap lingkungan, perlu juga kita jaga. Kalau misalkan kita melulu hanya mementingkan ibadah kita, tidak mementingkan tetangga, tidak mementingkan lingkungan, tidak menjaga lingkungan, pasti dunia ini bakalan rusak. Maka harus ada keserasian antara ketiganya, baik itu hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam. Itu harus seimbang semuanya, karena jika misalkan di antara kita ada yang kita sama-sama mengabaikan satu, misalkan hablum minal alam, semuanya hanya fokus terhadap hablum minan nas dan hablum minallah, maka siapa yang akan mengurus alam? Jika tidak ada yang mengurus alam, maka dunia juga akan hancur, tidak ada tumbuhan karena mereka membiarkannya, tidak menyirami, tidak menanami tanaman, tidak menjaganya, itu ya sama saja gitu. Karena yang syariat, maka harus seketiganya itu harus sama-sama serasi seperti itu. Nah, maka misalkan kemudian orang-orang yang tadi kita kembali kepada kefanatikan kita terhadap agama. Kalau misalkan kita terlalu fanatik terhadap agama Islam, nanti jatuhnya kita akan menyalahkan agama-agama yang lain. Kita menyalahkan agama Yahudi, kita menyalahkan agama Nasrani bahwa mereka itu adalah agama yang sesat dan sebagainya. Itu tidak boleh, karena Nasrani dan Yahudi itu adalah salah satu menjadi agama yang samawi, agama yang resmi diturunkan oleh Allah sendiri. Beda nanti kalau agama selain agama samawi seperti Buddha, Hindu, terus Konghucu dan sebagainya, Kristen, itu kan bukan agama samawi. Tapi itu sama-sama kalau pada dasarnya agama yang diturunkan oleh Allah, yakni agama samawi, Yahudi dan Nasrani, yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum kita, itu hakikatnya itu sama-sama mengajarkan tentang ketauhidan. Tidak ada agama samawi yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, melalui para rasul itu melenceng dari ketauhidan. Tidak ada, semuanya sama-sama ketauhidan, hanya saja istilah-istilahnya yang kemudian berubah gitu. Nah, jadi ini menjadi salah satu ayat yang kemudian kita menjadi harus tasama terhadap sesama, tidak menyalahkan, tetapi harus beriman kepada nabi-nabi terdahulunya, tidak menyalahkan agama manapun yang orang lain pegang, asalkan mereka selalu berbuat baik gitu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa silakan komen di kolom komentar. Barangkali mau barangkali mau menyangga dari belajar tafsir Jalalan ini. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.